Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Bapak Sparta yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan tentang Accounting for Pension and Post-Retirement Benefit pada chapter 20. Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicitas Yusaria Arista Yuselin dengan NIM 2018 12 11 075 dan selanjutnya Saya Hepreka Wulandari 2018 12 11 006. Saya Delia Utami Putri dengan NIM 2018 12 11 011. Saya Serlia Kapiano dengan NIM 2018 12 11 018. Saya Shania Anastasia Syafputri dengan NIM 2018 12 11 048. Dan presentasi pada kali ini akan dimulai oleh Saudari Charlie Eka. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi, kita akan membahas tentang chapter 20 mengenai akuntansi untuk pensiun dan tunjangan yang diterima atau bermanfaat untuk dana pensiun. Yang pertama itu, kita akan membahas tentang perbedaan akuntansi untuk karyawan yang telah pensiun dan akuntansi untuk pendanaan pensiun. Yang pertama ini, tunjangan natura untuk pensiun yang direncanakan. Jadi, sebuah perusahaan itu mempunyai karyawan yang pensiun. Karyawan pensiun itu berasal dari karyawan yang telah bekerja selama bertahun-tahun atau mengabdi pada perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu akan berkontribusi dengan sebuah kayak misalnya lembaga pensiun gitu untuk menyiapkan dana pensiun untuk perusahaan yang telah mengabdi beberapa tahun atau masa kerjanya telah habis pada perusahaan. Lalu keuntungan pembayarannya itu akan diberikan kepada karyawan tersebut yang telah pensiun dapat berupa uang atau barang. Yang kedua itu, perencanaan pensiun itu ada 3. Yang pertama itu kontribusi. Karyawan yang bersukarela itu akan mendapatkan pembayaran yang tinggi. Yang kedua itu non-kontribusi. Karyawan tersebut akan dikenakan biayanya. Yang ketiga itu kualifikasi perencanaan pensiun itu dengan menawarkan keuntungan pajak dan dana pensiun itu seharusnya dia memiliki pencatatan akuntansi yang terpisah dan lembaga hukum yang pasti. Yang kedua itu, kita akan membahas tipe-tipe perencanaan pensiun dan karakteristiknya. Yang pertama itu, perencanaan pensiun dalam kontribusi, yaitu yang pertama, perusahaan berkontribusi sesuai yang direncanakan. Yang kedua itu resiko ditanggung oleh karyawan, dan yang ketiga itu keuntungannya didapat berdasarkan nilai yang telah direncanakan. Yang kedua itu perencanaan berdasarkan keuntungannya. Yang pertama itu keuntungannya diterima berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Yang kedua itu perusahaan memiliki kontribusi yang bervariasi sesuai dengan ketentuan akuntannya atau aktuarisnya. Yang ketiga itu resiko ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Dan perusahaan tersebut harusnya mempunyai aktuaris atau akuntansi untuk perencanaan pensiun agar dapat mengcover karyawan yang akan dipensiunkan. Yang ini peranan aktuaris di pensiun akuntansi. Aktuaris membuat prediksi tentang angka kematian. Yang kedua itu perputaran karyawan. Yang ketiga itu interest bunga atau pendapatan yang diterima. Yang keempat itu bagaimana pengurangan frekuensi karyawannya atau pensiun. Yang kelima itu gaji di masa depan, dan yang keenam itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengoperasian pada karyawan yang pensiun. Lalu mereka juga
mengidentifikasi bagaimana efek yang akan terkena pada laporan keuangan atau berdampak pada laporan keuangan. Yang pertama itu kewajiban pensiun, yang kedua itu pembayaran atau biaya di awal untuk layanan yang telah diberikan pada perencanaan, dan yang ketiga itu biaya amandemen yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana pengukuran nilai pada kewajiban pensiun. Selanjutnya saya serahkan kepada Hepri atau Delia. Saya Shania Anastasia. Saya akan menjelaskan slide 11 sampai slide 20. Untuk slide 11 ini, untuk akuntansi untuk dana pensiun terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dalam laporan keuangan? Yang kedua, berapa biaya atau beban pensiun untuk periode tersebut? Next. Ini adalah ukuran kewajiban pensiun. Jadi, kewajiban pensiun pengusaha adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawannya untuk layanan mereka berdasarkan dengan ketentuan program pensiun tersebut. Di ilustrasi 23 di 20/3 ini, itu menggambarkan tentang berbagai ukuran kewajiban pensiun. Jadi, nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dihitung itu oleh aktuaris terdapat 3 ukuran. Yang pertama itu kewajiban manfaat yang terselubung. Kewajiban manfaat yang terselubung ini manfaatnya untuk karyawan yang memiliki hak hanya dengan gaji saat ini. Yang kedua, itu akumulasi dari kewajiban imbalan. Manfaatnya untuk karyawan yang tidak memiliki hak dengan gaji saat ini. Lalu yang ketiga, kewajiban imbalan yang pasti, yaitu dari pilihan IASB atau International Accounting Standard Board, manfaatnya untuk karyawan yang memiliki hak dan bukan karyawan dengan gaji mengajar. Next. Next. Di slide 14 ini, kita akan membahas tentang Net Defined Benefit Obligation Asset atau kewajiban manfaat bersih aset. Jadi, kita akan membahas yang pertama itu tentang Net Defined Benefit Liability Asset atau kewajiban aset imbalan neto. Yang pertama itu disebut sebagai status yang didanai. Yang kedua, merupakan defisit atau surplus terkait dengan program pensiun yang diterapkan. Jadi, kalau plan asetnya lebih kecil dari defined benefit obligation, maka akan defisit. Sebaliknya, kalau plan asetnya lebih besar dari defined benefit obligations, maka akan surplus. Contohnya ada di ilustrasi 20/4. Yang kalau defisit, contohnya defined benefit obligation-nya itu minus 1 juta. Plan asetnya 900.000. Jadi, dia defisit 100.000 sebagai net defined benefit obligation. Sedangkan kalau surplus, contohnya itu defined benefit obligation-nya 150.000. Lalu plan asetnya 200.000. Jadi, surplus 50.000 disebut dengan net defined benefit asset. Next. Di slide 15 ini, kita membahas tentang reporting change in the defined benefit obligation asset atau melaporkan perubahan dalam kewajiban manfaat aset. Jadi IASB ini membutuhkan atau yang diharuskan menurut IASB atau International Accounting Standard Board, yaitu ada 2. Yang pertama itu, semua perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam pendapatan komprehensif. Yang kedua, perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban pensiun dan aset di berbagai bagian laporan laba rugi komprehensif. Jadi tergantung pada sifatnya. Next. Di slide 16 ini ada ilustrasi 20/5. Jadi ilustrasi ini menggambarkan tentang reporting change in the pension obligation asset atau melaporkan perubahan dalam kewajiban pensiun aset. Jadi ada 3 komponen biaya pensiun.
Yang pertama itu ada service cost dengan net interest atau bunga bersih. Nah, untuk net interest ini, dia ada pilihannya, jadi ada 2 kategori, beban bunga lebih besar dari pendapatan bunga, atau beban bunganya kurang dari pendapatan bunga. Ini dikategorikan masuk ke dalam net income. Sedangkan kalau remeasurements atau pengukuran kembali, itu masuknya ke dalam other comprehensive income. Next. Di slide 17, kita masih membahas tentang tadi reporting change in obligation asset. Tapi yang untuk pertamanya, yang tadi service cost atau biaya layanan jasa, ini masih termasuk terhadap komponen biaya pensiun. Jadi yang pertama itu current service cost atau biaya layanan saat ini. Jadi kenaikan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti dari layanan karyawan pada periode berjalan. Kalau pas service cost, ini perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti untuk layanan karyawan untuk periode-periode sebelumnya. Umumnya dihasilkan dari perubahan rencana. Yang ketiga, dilaporkan dari laporan laba rugi komprehensif di bagian operasi pernyataan dan mempengaruhi laba bersih. Yang keempat, tentukan biaya pensiun berdasarkan tingkat gaji masa depan. Yang kelima, tetapkan manfaat untuk periode layanan. Next. Slide 18 itu membahas tentang net interest atau bunga bersih. Jadi yang pertama itu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status dana program, kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Yang kedua, kewajiban imbalan pasti neto menghasilkan beban bunga. Yang ketiga, aset imbalan pasti bersih menghasilkan pendapatan bunga. Yang keempat, jumlah itu sering ditampilkan di bagian bawah operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan. Yang terakhir, tingkat diskonto didasarkan pada hasil obligasi berkualitas tinggi dengan ketentuan yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Next. Ini yang terakhir atau yang ketiga, remeasurements atau pengukuran kembali. Jadi yang pertama itu ada keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti. Yang kedua, adanya keuntungan atau kerugian dari nilai wajar aset program. Yang ketiga, komponen ini dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi oleh pajak. Yang keempat, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan laba bersih. Next. Slide 20 ini membahas tentang plan aset dan actual return atau aset program dan pengembalian aktual. Jadi, ini membahas tentang merencanakan atau perencanaan aset. Yang pertama itu investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lain, dan real estate. Yang kedua dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Yang ketiga, kontribusi, pemberian kerja, dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Yang terakhir, imbalan yang dibayarkan kepada karyawan yang pensiun mengurangi aset program atau plan asetnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicitas. Dipersilahkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari slide 21 sampai 30. Jadi di sini ada plan aset dan accrual return. Nah, di sini itu ada ilustrasinya. Ilustrasinya adalah si Hasbro Company ini memiliki aset pensiun sebesar 4.200.000 euro pada 1 Januari 2015. Dan selama 2015, si Hasbro ini memberikan kontribusi sebesar 300 euro untuk program tersebut dan membayar manfaat pensiun sebesar 250. Pengembalian aktual aset program adalah sebesar 210 untuk tahun ini. Terus kita disuruh menghitung jumlah aset program pada 31 Desember 2015. Di sini kita ngejurnalnya adalah plan aset pada 1 Januari 2015 sebesar 4.200 euro. Lalu contribution by Hasbro to plan itu sebesar 300.000 euro. Yang ketiga, actual return-nya 210 dan benefit paid to employees-nya minus 250. Lalu dijumlahkan 4.200 dijumlahkan dengan 300.000 dijumlahkan dengan 250 dan dijumlahkan dengan minus 250. Totalnya adalah menjadi plan aset Desember
pada tahun 2015 sebesar 4.460.000 euro. Next. Di sini ilustrasinya tetap sama, cuman kita disuruh menghitung pengembalian aktual sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat plan aset di bulan Desember 2015 dapat dari penjumlahan yang slide sebelumnya, 4.460.000 euro. Lalu plan aset Januari 1 2015 itu dari soal 4.200 minus. Lalu dikurangin jadinya increase in fair value of plan asset sebesar 260.000. Lalu deduknya itu terdiri dari contribution to plan sebesar 300.000 euro, lalu ditambahkan dengan benefit payment to employees sebesar 250. Lalu mendapat selisih sebesar 50.000. Lalu dari yang increase in fair value-nya dijumlahkan dengan total dari dari deduct contribution to plan, yaitu 260.000 ditambah dengan minus 50.000 mendapat actual return jadi 210.000. Next. Selanjutnya kita di sini disuruh membahas bagaimana menggunakan lembar kerja untuk entry rencana pensiun. Nah, bisa kita lihat di sini using a pension worksheet. Jadi ini adalah worksheet untuk penjurnalan pensiun. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa judulnya adalah pensiun worksheet. Lalu ada general journal entries dan memo record. General journal entries ini terdiri dari item, terus annual pension expense, cash, terus OCI, gain or loss, pension asset or liability. Sedangkan di memo report ini terdiri dari defined benefit obligation dan plan asset. Nah, dari general journal entries ini itu menentukan entry jurnal yang akan direkam dalam akun buku besar umum formal. Sedangkan kalau pada bagian memo record ini kita disuruh memelihara saldo untuk kewajiban imbalan pasti dan aset program. Jadi ada perbedaannya ya. Next. Nah, dari entries 25 dan worksheet-nya ini kita ada ilustrasinya. Pada bulan Januari 2015, si Garley Company ini memberikan informasi terkait dengan program pensiun untuk tahun 2015 yang terdiri dari plan aset pada 1 Januari 2015 sebesar 100.000 euro, defined benefit obligation Januari 2015 sebesar 100.000 euro, lalu annual service cost-nya sebesar 9.000 euro, diskon rate-nya itu ada 10%, lalu funding contribution-nya terdapat 8.000 euro. Dan yang terakhir, benefit paid to writer during the years itu ada 7.000 euro. Nah, kita disuruh ditanya adalah menyiapkan worksheet-nya dan jurnal pensiun untuk si Garley Company ini pada akhir tahun 2015, yaitu 31 Desember. Next. Di sini ada contohnya dari soal yang sebelumnya. Jadi sesuai dengan soal yang sebelumnya bahwa pada Januari awal ini ada defined benefit obligation-nya sebesar 100.000 dan plan asetnya 100.000. Lalu di general journal entries-nya di service cost-nya ada 900.000 di bagian annual pension expense kita taruhnya. Lalu kita geser, kita record di memo sebesar 9.000 tapi minus. Lalu interest expense-nya sebesar 10.000 di annual pension expense. Lalu kita taruh lagi di memo record
di bagian defined benefit obligation. Nah, interest expense-nya itu terdiri dari 10.000, 100.000 dikalikan dengan 10%. Nah, kita dapat interest expense-nya. Lalu yang selanjutnya adalah interest revenue. Interest revenue-nya sebesar 10.000 minus 10.000, kita juga dapatnya dari 100.000 dikali 10%. Lalu kita pindahkan ke memo record sebesar 10.000 dengan jumlah yang tidak minus. Lalu contribution-nya sebesar minus 8.000 di bagian cash. Kita masukkan lagi ke memo record. Selanjutnya adalah benefit. Benefitnya langsung kita masukkan ke bagian memo record, yaitu di define benefit obligation dan plan asset. 7.000 dan pengurangannya 7.000. Oke, semuanya dijumlahin, journal entry-nya dari annual pension expense dijumlahin 9.000, lalu cash-nya minus 8.000, lalu dari sudah. Lalu di bagian memo record-nya ada minus 112.000, itu penjumlahan seluruhnya dari bagian Januari awal sampai di bagian benefit. Lalu yang sebelahnya juga begitu, ada 111.000 euro. Lalu selisih dari ini ada 1.000 euro, 1.000 US dollar yang kita ini adalah net liability. Next. Nah, jurnal dari worksheet-nya itu adalah, bisa dimundurin. Ya, itu. Ya. Jurnal dari worksheet-nya ini adalah pensiun expense-nya sebesar 9.000 di bagian debit, lalu cash 8.000 di bagian kredit, dan pension asset or liability 1.000 di bagian kredit. Nah, ini kita disuruh menjelaskan akuntansi untuk biaya layanan masa lalu. Using a pension worksheet. Jadi, servis masa lalunya, pembayaran untuk servis masa lalu. Jadi itu ada dua, yaitu perubahan nilai sekarang dari kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari amandemen rencana atau pembatasannya. Lalu yang kedua adalah beban biaya jasa atau jasa lalu dalam periode amandemen atau pembatasan. Nah, bisa kita lihat di ilustrasi 2012 bahwa di sini ada pay service cost atau expense in current period. Jadi di sini ada bagian plan, sebelah kiri ada plan amandemen, dan sebelah kanan itu ada pembatasannya. Plan amandemen sendiri ini terdiri dari 3, yaitu introduction of a plan, yaitu pengenalan rencana. Kalau yang kedua itu ada penarikan rencana. Yang ketiga ada perubahan rencana. Sedangkan kalau dari pembatasan sendiri cuma hanya ada 1. Dan itu ialah pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang tercakup dalam rencananya. Next. Di sini kita lihat lagi ilustrasinya. Dari si perusahaan Jarley Company lagi. Jadi dia pada tanggal 1 Januari 2016 ini mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan kerja masa lalu kepada karyawan sebesar 81.600 euro. Dan fakta tambahan berikut berlaku untuk program pensiun pada tahun 2016. Nah, di sini tuh ada annual service cost-nya sebesar 9.500 euro, lalu diskon rate-nya sebesar 10%, terdapat annual funding contribution-nya juga sebesar 20.000 euro, lalu ada benefit paid to retire during the years-nya ada 8.000. Nah, instruksinya adalah kita disuruh menyiapkan lembar kerja pensiun dan jurnal pensiun untuk si Jarley Company ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember. Next.
Jurnalnya sebagai berikut. Kita tuliskan dulu, di sini ada pension losses for yearly company pada tahun 2016. Untuk formatnya sama kayak soal sebelumnya. Ini di sini ada journal entry, selalu ada memory record. Nah, pada Januari awal 2016, ini kita additional PSC 2016. Kita masukkan di annual pension expense itu sebesar 81.600. Lalu terdapat di Januari itu juga terdapat pension asset or liability sebesar minus 1.000. Lalu kita pindahkan ke memory record di bagian defined benefit obligation sebesar 112.000 dan plan asetnya 111.000. Lalu kita pindahin lagi yang additional itu 81.600 di bagian defined benefit. Lalu kita dari memory record-nya ini kita jumlahin, jadinya balance Januari tanggal 1 2016 sebesar 193.600 dengan minus. Lalu ada service cost-nya sebesar 9.500 di bagian annual expense, pension expense. Lalu kita pindahkan ke bagian defined benefit obligation. Selanjutnya interest expense-nya itu ada 19.360. Dapatnya dari 193.600 dikalikan dengan rate-nya itu 10%. Dapat 19.360, lalu kita pindahkan ke defined benefit obligation 19.360. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah interest revenue. Interest revenue ini dapat dari asetnya 111.000 dikalikan dengan 10%. Dapatnya 11.100, lalu kita taruh di plan aset. Lalu contribution-nya itu ada sebesar minus 20.000 di bagian cash. Kita taruh lagi di plan aset 20.000. Lalu benefit-nya itu kita taruh di defined benefit obligation sebesar 8.000 dan plan asetnya minus 8.000. Nah, untuk journal entry-nya itu total keseluruhan dari annual pension expense-nya itu 99.360 dan di cash-nya itu 20.000, di OC gain or loss-nya 0, terus pension asset or liability-nya 79.360. Dan defined benefit obligation-nya itu sebesar minus 214. Lalu plan asetnya itu sebesar 134.100. Nah, dari selisih ini, selisih antara defined benefit obligation dan plan aset ini adalah 80.360. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari. Silakan waktu dan tempat. Saya Hepreka Wulandari, saya akan menjelaskan slide ke 33. Slide 33 itu adalah tentang using a pension. Yang pertama itu perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program dan perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Lanjutnya. Di sini keuntungan dan kerugian aset, selisih antara hasil aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga neto. Ilustrasinya, Shopbob Company memiliki aset paket pada 1 Januari 2015 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun ini adalah 6% dan pengembalian aktual aset program untuk 2015 adalah 8.000 euro. Pada 2015, Shopbob harus mencatat keuntungan aset 2.000 dihitung sebagai berikut. Jadi aktual return-nya itu 8.000, terus less interest revenue-nya itu 100.000, si nilai dari aset yang paket yang dia punya dikali 6%. Itu jadinya 6.000. Jadi 8.000 dikurang 6.000 sama dengan 2.000. Jadi gain-nya itu 2.000. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian liabilities. Setiap perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Yang pertama adalah perusahaan melaporkan keuntungan liabilities dan kerugian liabilities dalam penghasilan komprehensif lain, gain or loss.
Mereka mengakumulasi keuntungan dan kerugian aset dan liabilities dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Selanjutnya, ilustrasi fakta-fakta berikut. Untuk Zarley Company berlaku untuk program pensiun tahun 2017. Biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro, tingkat diskon 10%, pengembalian aktual aset program adalah 12.000 euro, kontribusi dana tahunan adalah 24.000 euro, imbalan yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pasti akhir tahun sebesar 265.000 euro. Siapkan lembar kerja, pensiun, dan jurnal pensiun untuk Zarley Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Selanjutnya, jadi ini pertama yang di Januari 1, 2017 itu berdasarkan perhitungan di slide sebelumnya. Itu kita masukkan service cost itu di jurnal di annual pension expense sama definite benefit obligation. Kalau di annual pension expense itu dia sebagai penambah nilainya, kalau di definite benefit obligation nilainya jadi minus. Terus berikutnya kita masukin interest expense-nya. Interest expense-nya itu nilainya dari 214.460 dikali 10%. Itu dari soalnya dia rate-nya 10%. Itu dimasukin di annual pension expense sama benefit obligation-nya. Kalau di benefit sebagai pengurang, kalau di annual pension sebagai penambah. Berikutnya kita masukin interest revenue. Itu nilainya dari aset 134.100 dikali 10%. Itu dia dimasukinnya di jurnal ke annual pension expense sama ke plan asset. Kalau di annual pension expense sebagai pengurang, kalau di plan asset sebagai penambah. Berikutnya adalah contribution, itu 24.000. Itu dimasuk di jurnal ke cash sebagai pengurang 24.000 dan sebagai penambah di plan asset 24.000. Berikutnya benefit dibayarkan imbalan yang dibayarkan kepada pensiun sepanjang tahun 10.500. Itu di jurnal ke definite benefit obligation sama plan asset. Selanjutnya asset loss. Itu di jurnal 10.500 di definite benefit obligation sama plan asset. Habis itu asset loss itu 1.410 itu di jurnal di OC gain or loss sama di plan asset. Berikutnya liability loss itu 26594 sebagai penambah di OC gain or loss itu sama pengurang di definite benefit obligation. Sehingga jurnal entry-nya annual pension expense-nya sebesar 21.036, sedangkan cash-nya minus 24.000, oksigen loss-nya 24.004, pension asset liability-nya 25.040, terus akumulasi OC Desember 31 2016, Desember 31 2017-nya jadinya OC gain or loss 28.004, pension asset atau liability-nya 105.400 sebagai pengurang atau minus, definite benefit obligation-nya minus 265.000, plan asetnya 159.600. Selanjutnya, ini adalah hitungan untuk calculation of asset loss. Jadi pertama tuh beginning plan asetnya 134.100 dikurang diskon rate-nya 10%. Itu jadinya expected interest revenue-nya tuh 13.410. Terus habis itu actual return-nya kan 12.000. Asset loss itu selisih dari keduanya. Jadinya minus 1.410. Untuk kalkulasi liability loss-nya Desember 31 2016 itu 214.460, itu ditambah service cost 13.000, ditambah interest expense 21.446, dikurang benefit
paid-nya 10.500, Desember 31, 2017 balance before adjustment-nya 238.406. Dan Desember 31, 2017 balance as determined by actuary itu 265.000. Jadi liability loss-nya 26.594. Selanjutnya, ini di jurnal entry untuk jurnalnya berarti pension expense itu 21.036, itu angkanya dari annual pension expense, terus other comprehensive income itu angkanya dari OC gain or loss, habis itu cash dikreditkan dengan cash 24.000 dan pension asset liability-nya 25.040. Selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Delia. Di sini saya Delia akan menjelaskan slide 41 sampai dengan 50. Di 41 ini menjelaskan tentang pelaporan rencana pensiun dalam laporan keuangan. Pertama, pension expense atau beban pensiun. Itu pelaporan keuangan, pelaporan beban pensiun dalam komponen-komponen satu bagian dari laporan pendapatan komprehensif dan melaporkan total biaya pensiun. Atau laporan komponen biaya layanan dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah terkait dengan pembiayaan. Next. Gain and loss pengukuran kembalinya itu ada keuntungan itu tidak diakui dalam laba bersih. Aset dan liability gain and loss-nya itu diakui di other comprehensive income dan not recognized in net income. Next. Di ilustrasi 20 strip 20, OB Company provide the following information for the year 2015. Net income untuk 2015 itu 100.000 euro. Untuk liability loss 2015 itu 60.000 euro. Untuk asset loss 2015 itu 15.000 euro. Terus akumulasi OCI Januari 1 2015 itu 40.000 euro. Liability loss-nya 60.000 euro. Asset loss-nya 15.000. Jadi ditambah menjadi other comprehensive loss sebesar 75.000 euro. Untuk illustration 20/21 itu net income-nya 100.000 euro. Untuk other comprehensive loss-nya itu 75.000 euro. Dikurang menjadi comprehensive income 25.000 euro. Next. Komponen pendapatan komprehensif harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Format pertama itu pendekatan dua pernyataan, dan kedua pendekatan satu pernyataan atau gabungan laporan pendapatan komprehensif. Dilihat dari ilustrasi 20/22. Ini OB Company, jurnal OB Company untuk comprehensive income statement-nya. Net income sebesar 100.000 euro. Other comprehensive loss-nya tadi 60.000 euro. Liability loss-nya 15.000. Itu ditambah menjadi asset loss sebesar 75.000 euro. Dan dikurangi dengan net income-nya sebesar 25.000 yang menjadi comprehensive income. Next. Akumulasi other comprehensive income-nya untuk Januari 1 2015 itu 40.000 euro. Terus other comprehensive loss-nya itu 75.000 euro. Dikurang menjadi
akumulasi loss-nya untuk Desember 31.2015 itu 35.000 euro. Terus statement of financial position-nya itu untuk equity section-nya, share capital ordinary-nya 100.000 euro, untuk return earning-nya 60.000 euro, terus akumulasi other comprehensive loss-nya itu yang tadi kita buat 35.000 euro. Untuk jadi total equity-nya 125.000 euro. Next. Status dana bersih dari program pensiun. Pertama, perusahaan harus mengakui pada laporan posisi keuangan mereka statusnya overfunded atau aset pensiun atau underfunded kewajiban pensiun dari program pensiun imbalan. Next. Klasifikasi dari pensiun dari aset pensiun atau kewajiban pensiun. Itu ada selisih lebih nilai wajar aset program atas liabilitas imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Next. Aggregation of pension plans. Itu satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika perusahaan satu memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lain. Dan kedua itu the obligation on net basis or to realize the surplus in one plan and settle its obligation under the other plan simultaneously. Next. Menjelaskan karakteristik untuk define benefit plans dan resiko tentang asosiasi company itu. Terus kedua, mengidentifikasikan atau menjelaskan tentang berapa financial statement arising from its defined benefit plans-nya. Terus ketiga, mendescribe bagaimana si benefit plan-nya menjadi efek dari nilai, waktu, dan uncertainty of the company's future cash flows-nya. Next. 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 Ini benefit dari pensiun sama healthcare benefits-nya. Dari funding-nya untuk kita bahas dari pensiun dulu. Dari funding itu pensiun umumnya didanai. Terus benefit-nya itu jumlah dolar yang didefinisikan baik. Terus beneficiary-nya itu mungkin beberapa manfaat untuk pasangan yang selamat. Terus benefit payable-nya itu per bulan. Predictability-nya itu variabel dapat diprediksikan secara wajar. Untuk healthcare benefit-nya itu manfaat perawatan kesehatannya itu untuk funding umumnya tidak didanai. Terus benefit-nya itu umumnya tidak tertutup dan variabilitasnya bagus. Untuk beneficiary-nya itu pensiun, pasangan, dan tanggungan lainnya. Untuk benefit payable-nya itu sesuai kebutuhan yang digunakan. Prediksinya itu pemanfaatannya sulit diprediksi karena tingkat biaya bervariasi secara geografis dan berfluktuasi seiring waktu. Next. Oke, Sekian. sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dadah.